selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian sehat dan siap untuk belajar hari ini. Adik-adik, kita belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 4 yang tentang hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran ketiga ya adik-adik. Mari adik-adik kita belajar penuh semangat ya. Halo adik-adik, di sini ada Danu dan teman-temannya belajar tentang ruang kelas yang sangat tidak bersih. Nah, adik-adik, mari kita simak baca percakapan antara guru, Danu, dan teman-temannya. Ibu guru bertanya, "Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih?" Lalu Danu pun menjawab, "Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu." Kemudian Deo juga menjawab, "Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman." Lalu penjelasan guru, "Bagus anak-anak ibu, karena kebersihan itu harus kita jaga. Kemudian sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan, ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya adik-adik." Halo adik-adik, di sini Danu beserta gurunya dan teman-temannya membahas kelas yang tidak bersih. Nah, kelas yang tidak bersih itu banyak sampah yang berserakan, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman. Maka, kalau kalian melihat kelas kalian kotor, harus segera dibersihkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab bersama-sama ya adik-adik. Jadi pertanyaan yang pertama, jadi apa isi percakapan guru, Danu, dan teman-temannya? Ayo apa adik-adik? Iya, karena ciri-ciri kelas yang tidak bersih, maka mereka sedang membicarakan kelas yang tidak bersih. Lalu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ciri-ciri yang tidak bersih? Ayo adik-adik, bagaimana sih ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Nah, kita jawab bersama-sama ya adik-adik. Ciri-ciri kelas yang tidak bersih itu banyak sampah yang berserakan dan banyak kuman. Begitu adik-adik. Lalu selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pendapat adik-adik tentang isi percakapan antara guru, Danu, dan teman-temannya? Nah, menurut kakak bagus karena mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya pertanyaan keempat, adik-adik tahu nggak apa yang harus kita lakukan jika melihat kelas kita kotor? Iya, tentu saja kan. Kita kalau melihat kelas kita kotor, tentu saja kita segera membersihkannya. Lalu, pertanyaan yang kelima, pertanyaan terakhir, adik-adik, bagaimana sih sikap kalian jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Ayo, gimana ketika sikapmu jika melihat temanmu membuang sampah di ruang kelas? Halo adik-adik, di sini ada ciri sekolah yang tidak bersih dan ciri-ciri sekolah yang tidak bersih. Di sini ada ciri-ciri sekolah yang bersih. Pertama, tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, debu-debu selalu dibersihkan. Lalu yang ketiga, peralatan sekolah di kelas tertata rapi. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri sekolah yang bersih itu halaman sekolahnya selalu bersih. Kita bandingkan ya adik-adik ciri-ciri sekolah yang tidak bersih dan ciri-ciri sekolah
Nah, kelas yang tidak bersih itu yang pertama, kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Lalu kedua, penghuni kelas juga akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Lalu ketiga, ciri-ciri sekolah atau kelas yang tidak bersih itu kita harus menjaga kebersihan kelas. Itu menjadi tanggung jawab kita ya adik-adik, karena guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan atau menegurnya dengan sikap seperti itu. Kebersihan kelas juga akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, adik-adik, kita harus menjaga kelas ya. Halo adik-adik, nah itulah tentang penjelasan kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Ketika kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah pun mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas pun akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya kayak batuk tadi yang kakak jelaskan, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan juga kelas akan menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, segera diingatkan atau menegurnya. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang.